Di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15. Kalau dalam ayat ini, yang mau dikristenkan bukan cuma manusia, sampai binatang pun harus dikristenkan. Nah, coba lihat ini. Ya. Apa katanya? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi semua makhluk harus mendengarkan berita-berita Injil. Semua makhluk harus masuk Kristen. Termasuk sapi, kambing, kucing, itu harus masuk Kristen semuanya. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video di awal tadi? Beliau adalah Ustadz Nababan yang setiap hari, setiap saat di tausiah-tausiahnya, baik di masjid, di jamaah tabligh, di pengajian, beliau selalu menguraikan firman Tuhan. Yang beliau bacakan itu Alkitab. Lalu Alkitab yang beliau bacakan ditafsirkan menurut udelnya si Ustadz Nababan itu. Ya biasa Bapak Ibu, orang yang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, orang yang sudah kehilangan cahaya Tuhan, bicaranya ngelantur. Pikirannya saudaraku primitif, sangat primitif cara berpikirnya. Beritakanlah Injil kepada semua makhluk, yang mentafsirkan menurut udelnya dia saudara. Seandainya iman dia kita tafsirkan seperti itu, sudah otomatis Bapak Ibu, hukum penistaan agama akan menanti kita. Tetapi bisa juga kita bertanya kepada Nababan dan kepada para antek-anteknya, kepada para pengikutnya. Ketika Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam, apakah itu juga termasuk apa yang disebutkan oleh si Nababan itu? Atau bagaimana? Nah makanya jangan berpikir secara primitif. Imani saja agama yang kamu anut sekarang. Pelajari ayat demi ayat di dalam kitabmu, tanpa perlu mengotak-ngatik kitab orang lain. Nanti orang lain mengutip kitabmu, lalu kalian membawa ke ranah hukum. Persis seperti anak-anak yang kalah debat, kalah berantem sama temannya, sama lawannya, akhirnya anak tersebut pulang ke rumah melaporkan kepada orang tua. Orang tua yang tidak bijaksana melihat, mendengar secara sepihak akan laporan daripada anaknya, berang dia, marah orang tua itu, lalu dilabraklah anak orang lain, lawannya. Padahal yang salah itu anaknya dia, tanpa cek dan recheck dulu, tanpa dia memanggil orang lain dulu. Nah beginilah kalian mentafsirkan kitab orang lain dengan seenak udelnya kalian. Membaca, mentafsirkan, mengolok-ngolok, menghina. Nanti ketika kami jawab, kalian bilang kami tidak menghina, kami tidak tafsirkan, kami hanya berdakwah menyampaikan kebenaran. Maka ketika orang Bapak Ibu, cahaya ilahi, cahaya Injil sudah tidak ada dalam hati dan pikirannya, tidak ada lagi yang menerangi hati dan pikirannya, maka muncullah orang-orang seperti si Nababan itu. Kenapa dia bisa seperti itu? Tidak ada lagi Roh Kudus dalam hati dan pikirannya. Tidak lagi dibimbing oleh Tuhan. Yang membimbing dia itu saat ini adalah roh agama. Maka ketika orang dibimbing oleh roh keagamaan, segala sesuatu yang dilihat apabila tidak sesuai dengan keinginannya, maka selalu mencap orang lain itu tidak benar, menganggap orang lain itu salah, menganggap orang lain itu tidak benar alias salah. Ini seperti dia. Padahal di dalam kitab si Nababan itu sudah diterangkan, sudah dikatakan, sudah dijelaskan, jangan kamu mengolok-ngolok sesembahan lain, nanti orang lain akan mengolok-ngolok sesembahanmu. Sama halnya jangan membaca dan mentafsirkan kitab orang lain, nanti orang lain akan membaca dan mentafsirkan kitabmu. Ini jangan diabaikan Nababan. Ya jangan diabaikan. Islam itu dikenal dengan rahmatan lil alamin. Ya coba kamu tunjukkan rahmatan lil alamin itu. Atau jangan-jangan hanya rahmatan bagi kaummu saja, bagi kelompokmu.
tidak lagi bagi sekalian alam. Nah, Injil itu kabar baik, kabar sukacita, dan harus didengar oleh semua orang. Nah, Nababan perlu ketahui, ya, yang paling penting di sini adalah Anda. Nah, jadi janganlah mentafsirkan kitab orang lain, nanti orang lain mentafsirkan kitabmu, lalu Anda membawa ke ranah hukum. Nah, renungkan saja agamamu yang kamu anut sekarang, iman yang kamu anut sekarang, tekuni itu. Pelajari baik-baik. Nah, tunjukkan kepada dunia bahwa agama yang kamu anut sekarang ini adalah benar-benar rahmat bagi sekalian alam, tanpa perlu menghina, mengolok-olok orang lain, mengolok-olok iman, dan mentafsirkan kitab yang tidak kamu imani. Nah, karena nanti orang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Ketika orang lain melakukan hal yang sama, kalian kebakaran jenggot, kalian bawa ke ranah hukum. Sudah banyak sekali teman-teman kami yang terbentur dengan hukum penistaan agama. Padahal semuanya ini diawali daripada pihak kalian. Tetapi kalian tidak siap menerima pembahasan kami, lalu kalian benturlah dengan hukum penistaan agama. Bapak Ibu, kita bisa lihat hari-hari ini bagaimana Injil itu diberitakan. Sangat sulit kita beritakan Injil dalam masjid, tetapi hari ini kita banyak sekali mendengar dan melihat dari teman-teman seberang, mereka memberitakan Injil dari masjid-masjid, di menasah, di surau, di pengajian-pengajian. Muzir Sitomorang sangat sering dia bahas Injil di pengajiannya. Nababan lagi, bahkan Nababan dengan kesan mengolok-ngolok. Nah, tetapi Bapak Ibu, Injil sudah mereka dengar. Bagaimana kabar baik itu? Yang harus didengar oleh semua makhluk. Karena semua orang itu butuh kabar baik. Kenapa dikatakan beritakanlah Injil kepada semua makhluk? Terutama sekali adalah manusia. Karena manusia diberikan akal dan diberikan pikiran, serta harus berpikir bagaimana kita hidup di dunia ini sehingga kita bisa sampai ke surga. Jangan salah sembah, jangan salah pilih Tuhan. Bila salah pilih Tuhan, salah sembah, maka tidak akan sampai ke surga. Nah, inilah kabar baik. Kabar yang harus didengar oleh semua orang. Bahkan semua makhluk, terutama sekali manusia. Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia adalah ciptaan yang paling sempurna bila dibandingkan dengan semua makhluk. Maka manusia yang sangat membutuhkan kabar baik. Bila manusia sudah mendapatkan kabar baik, maka manusia itu akan menjadi rahmat bagi makhluk-makhluk yang lain. Tetapi bila manusia tidak mendapatkan kabar baik, kabar sukacita, manusia itu tidak akan menjadi rahmat bagi orang lain, justru menjadi laknat bagi orang lain. Menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tidak mencerminkan iman yang baik, tidak mencerminkan akidah yang baik, tidak mencerminkan akhlak yang baik. Akhirnya lahirlah orang-orang seperti Nababan, orang yang selalu menghina dan mengolok-olok kitab yang tidak dia imani lagi. Kenapa seperti itu? Cahaya Injil sudah tidak ada lagi dalam hati dan pikirannya si Nababan. Maka dari itu, saudaraku para pencinta channel Injil Habagen, Injil itu kita butuhkan, sangat kita butuhkan. Bukan Injil yang butuh kita, tetapi kita yang butuh Injil. Dengan Injil kita bisa tahu bagaimana kita bisa sampai ke surga. Dengan Injil kita bisa tahu siapa yang menyelamatkan umat manusia. Dengan Injil kita bisa tahu bagaimana hidup kita sehingga kita bisa bertemu dengan Sang Pencipta nantinya. Dengan Injil kita bisa tahu mana jalan yang harus kita tempuh masa di dunia ini. Dengan Injil kita tahu siapa pribadi Yesus Kristus. Pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati, pribadi yang harus diimani oleh setiap orang. Ya, pribadi yang harus diyakini oleh semua orang, terserah Anda terima atau Anda tolak, Anda olok-olok atau Anda hina. Dia tetap juru selamat manusia. Anda hina, Anda terima, dia tetap juru selamat manusia. Dia Anda tolak, Anda olok-olok, dia tetap juru selamat manusia. Maka dari itu, wahai Nababan, stoplah untuk berpikir primitif. Jangan Anda berpikir primitif. Sangat kita sayangkan bila Anda terus-terusan berpikir primitif.
Karena nanti orang-orang yang mendengar kabar yang Anda sampaikan juga berpikir hal yang sama seperti yang Anda pikirkan. Nah, jadi nababan yang dikasih Tuhan, ayo tekuni, imani kepercayaan yang Anda imani sekarang. Bapak Ibu, kalau dibalikkan, pasti kita akan kena dengan hukum penistaan agama. Pasti kita akan dilaporkan. Nah, tetapi karena yang melakukan itu adalah mereka, tidak ada siapa yang mau laporkan. Ya kita biarkan aja mereka begitu. Percuma juga kita laporkan. Seperti Yahya Waloni pernah ditangkap, hanya sebentar dilepaskan. Perlakuannya juga berbeda, saudara. Nah, maka dari itu mari kita beritakan Injil. Seperti si Nababan bilang tadi, kita harus beritakan Injil. Nah, hari-hari ini seperti saya bilang tadi Bapak Ibu, di masjid-masjid itu sudah banyak ustadz memperdengarkan Injil. Kalau dulu saudaraku, Injil susah masuk masjid. Sangat susah, bahkan tidak ada yang bisa masuk masjid. Hari-hari ini dengan adanya lahirnya, munculnya Nababan dan ante-antenya, Injil didengar, di menasah, di surau, di masjid, dan di pengajian ibu-ibu pun mereka sering mendengar Injil. Firman Tuhan katakan, firman yang disampaikan oleh seseorang itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan terus berbicara sampai nantinya firman itu akan mengubah orang tersebut, menjamah orang tersebut. Akhirnya orang itu bisa percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Jadi kepada Ustadz Nababan, ayo tunjukkan kalau benar-benar agama yang Anda anut sekarang itu adalah agama yang seperti itu. Oke? Jangan menghina, mengolok-olok iman orang lain. Nanti ketika kami menanggapi, Anda dan ante-ante Anda akan membawa ke ranah hukum. Jangan seperti itu ya. Dan berpikirlah dengan akal yang sehat ya. Nah, berpikirlah dengan akal yang sehat, berpikirlah secara cerdas dengan hati yang tulus. Sudah yakinkah Anda masuk surga atau tidak? Kalau tidak, ya Anda cari jalan supaya Anda bisa menemukan jalan ke surga. Kalau sudah, tunjukkan bagaimana keyakinan Anda sehingga Anda mati hari ini Anda masuk surga. Tunjukkan. Oke? Assalamualaikum Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesua Hamasyah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget ke dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita, orang-orang di luar sana yang belum mengenal kebenaran, yang belum mengenal Injil, mereka bisa terima Injil lewat pelayanan kita. Terima kasih.